dengan teman-teman fans di sebelah kiri. Kiri aman. Oke, di tengah sekarang, di tengah. Di tengah. Silahkan di tengah. Kiki di sini jongkok. Pas ya dia jongkok di sini. Tengah depan udah, tengah belakang, tengah atas, tengah ya. Siapa dan Oceng di depan sini dulu kali ya. Menyapa teman-teman. Silakan. Selamat siang, sore semuanya. Syakala mana suaranya? Kurang semangat ya. Coba kamu yang ngomong. Sekali lagi, Syakala mana suaranya? Terima kasih semua teman-teman media udah datang. Kalau dari aku mungkin singkat aja, semoga kalian menikmati filmnya. Kita bikin film ini juga penuh dengan rasa cinta dan sayang. Jadi semoga kalian juga mendapatkan rasa itu ketika menonton. Siap, silakan dong, silakan. Ya, terima kasih semuanya kakak, om, tante yang sudah datang hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk mensupport film ini. Tanpa banyak kata, saya cuma mau bilang di film ini saya ganteng banget. Selamat menonton semuanya. Tepuk tangan dong, sebelum Syaka dong. Oceng. Nah hanya di film ini, di semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bang, akhirnya kita ngomong, Bang. Ya Allah, kita udah nunggu banget ini dari tadi. Assalamualaikum semuanya, kenalin, gue pacarnya Violeta. Gue ada spin off gue. Kemarin katanya pacarnya Aska. Oh, salah. Itu opsi. Apa kabar semuanya, baik? Kurang semangat, baik gak? Syakala mana suaranya? Seru ya. Aku sama Carla di sini, saya Ican dan ini menjadi Carla. Gimana rasanya, Carla? Jujur, syakalaka banget. Terus sih rasanya. Jujur seneng banget. Jujur senang. Iya. Kita berdua happy banget bisa menjadi bagian dari persahabatannya Ocel. Kita berdua adalah sahabat yang sebenarnya teman-teman butuhkan juga di dunia sehari-hari. Benar, kita tuh temen yang betul-betul kalem dan Yes. juga sangat anteng. Kita juga punya insight nih loh waktu mote, karena berdua jujur kita introvert juga. Sebenarnya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Emang pas lagi di ruang tunggu kita tuh gak ngobrol. Gak ngobrol. Acting method. Aktor bro, gue bro. Meskipun jadi bencong bro. Santai tapi lucu ya. Actor. Sebelumnya mau berterima kasih dulu ke Pak Parwes dan Bu Dina. Terima kasih udah memberikan kesempatan untuk kita menjadi peran yang susah banget. Jujur senang banget karena apa ya, kita diberikan ruangan betul-betul kebebasan ya Bang ya. Oh, ruangan syuting apa ruang eksplor nih? Dua-duanya sih Bang. Iya, Kalau nggak dikasih ruangan syuting kan kepanasan. Iya benar juga. Jadi kita kemarin sempat ngobrol juga untuk serius banget. Iya kita jadi deg-degan padahal kita maunya santai-santai aja kan ya. Iya. Selamat siang semuanya, dan mungkin aku koreksi sedikit ya. Aku tuh muntahnya tuh setelah take, bukan sebelum take. Setelah take. Okay. Bahkan ada satu kali aku pas kelar take lagi cek file, Keisha bilang good job, dia lagi duduk aku berdiri, terus dia mau high five, so kayak gini, so mau pingsan. Boleh diceritakan berarti gimana totalitas kamu dalam memerankan Ocel? Sebenarnya aku tuh awal aku terima job ini dan aku terima menjadi Ocel, aku tuh deg-degan banget karena aku tahu ini karakter yang sangat jauh dari aku sehari-hari. Tapi ternyata setelah selesai proses syuting, setelah menjalani berhari-hari kita menjadi Ocel dan berada di dunianya Ocel, aku menyadari satu hal, ternyata tuh aku pernah menjadi Ocel. Jadi Ocel adalah mungkin Arla yang udah bertahun-tahun lalu, yang aku udah lama banget gak ketemu. Tiba-tiba aku ketemu lagi versi dewasanya, dan mungkin shock juga, makanya semuanya kambuh. Terus dan pas sudah selesai itu rasanya kangen banget. Aku pulang syuting hari last day kita waktu itu di Bandung, aku pulang syuting, aku nangis karena aku belum ngerasa aku bisa ngelepasin karakter Ocel. Sabar. Penonton tidak sabar. Sabar. Security musik dulu kan? Silakan. Cel.
bukan Ocelin. Cel, aku cuma mau bilang makasih banyak udah mau sabar ngadepin aku. Dengan di hampir setiap situasi aku selalu mencat, aku selalu egois, aku selalu sepihak, keras kepala, aku jarang ngertiin kamu. Wah, kenceng banget ya, hujatan saya kenceng banget ya. Dan aku cuma berharap kamu tetap ada di sini dan mungkin aku bakal berusaha jadi lebih baik lagi buat kamu. Aku nggak mau banyak janji karena takutnya nanti aku bohong. Dan ya, I love you just like I love the star. Sabar Violeta, aku mah kalau jadi Violeta sabar lah. Terima kasih Keisha. Banyak teman-teman yang lain, saya doang yang belum nonton. Dan kamu ikut merasakan langsung gimana energinya nyampe ke penonton kan. Itu pengen tahu dulu gimana rasanya kerja keras kamu diapresiasi sangat luar biasa oleh penonton yang hadir di hari ini. Ini nyanyi iya Pak. Tapi apa yang aku dapat, perasaan apa yang pertama kali muncul ketika aku nonton filmnya tadi, aku jadi gak percaya ini Allah pertama kali main drama. Karena bagus banget. Yes. Maksudnya se-lovely itu gitu, mau dia lagi mode jadi Syakala, mau dia mode di rumah. Masa mobil dia sangat menyenangkan lah, saya mudah untuk dicintai lah. Ocel itu. Ocel. Gitu. Iya. Ocel. Tapi apa yang kamu dapatkan proses pendewasaan pandangan seorang Syaka terhadap perjalanan cintanya dari sudut pandang Keisha? Memang semakin berjalannya hubungan Syaka sama Ocel, ketika saya lagi syutingnya pun semakin berasa makin nyebelin tiap tahunnya. Makin nyebelin, terus makin apa bahasa Lucian mencal. Semakin tahun semakin mencal gitu. Terus saya berasa tua banget. Kemarin katanya pacarnya Aska. Oh, salah. Itu opsi. Apa kabar semuanya, baik? Kurang semangat, baik gak? Syakala mana suaranya? Seru ya. Aku sama Carla di sini. Saya Ican dan ini menjadi Carla. Gimana rasanya, Carla? Jujur, boom syakalaka banget. Sih rasanya. Jujur seneng banget. Jujur senang. Iya. Kita berdua happy banget bisa menjadi bagian dari persahabatannya Ocel. Kita berdua adalah sahabat yang sebenarnya teman-teman butuhkan juga di dunia sehari-hari. Bener, kita tuh temen yang betul-betul kalem. Yes. Dan juga sangat anteng. Kita juga punya anxiety loh waktu mau take, karena berdua jujur kita introvert juga. Sebenarnya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Kita tuh emang pas lagi di ruang tunggu kita tuh gak ngobrol. Gak ngobrol. Acting method. Aktor bro gue bro. Meskipun jadi B. Di sini kakaknya Ocel, lo gimana itu melihat karya adik lo dinikmati dengan sangat luar biasa dan peran lo sebagai kakak, silakan. Iya, gue masuk ke film Syaka ini saya melalui jalur ordal ya. Ya, emang ada perjanjiannya waktu itu kalau Syaka difilmin saya paling nggak main gitu. Enggak. Tapi beneran bangga banget aja karena sebetulnya sebagai kakak, ini kakak asli ya in real life. Iya. Nggak tahu kalau Jocelyn tuh nulis saat itu. Terus tahu-tahu udah bestseller bukunya. Jadi lumayan kaget. Nah, yang bikin suasana syuting dan kenapa keluarga Ocel kalau kalian nonton rasanya hangat dan kompak meskipun sedang dalam badai gitu ya. Karena mungkin baik aku sebagai Joshua-nya, Mimi, Vira, juga Arla, kami punya value terhadap keluarga tuh nggak terlalu jauh. Jadi cara kami memaknai keluarga tuh sama gitu. Mungkin itu yang Salam kenal, aku Maisha Kana di sini berperan sebagai Ines, jadi adiknya Ocel. Aduh, selama syuting enggak cuma selama syuting tapi dari pertama kali
kita dan selama mulai reading itu selalu hangat sekali sih suasananya, dan aku bersyukur banget di sini dipertemukan dengan Kak Joshua, dengan Arla, dengan Bu Fira, keluargaku ini yang sebenarnya kita keluarga yang sederhana tapi saling melengkapi gitu. Jadi apa ya, selama di film juga aku ngerasa ikut tumbuh bareng mereka. Kayak yang tadi udah di-mention, sebenarnya karena mungkin timeline-nya 5 tahun dan jauh-jauh, jadi aku ngerasa bener-bener ikut tumbuh sama mereka. Dan di sini juga seru sih karena dapat kesempatan di umur aku yang sekarang 18 tahun ini bisa memerankan di film ini ya. Kembali menjadi anak 13 tahun, habis itu jadi anak, bukan anak lagi, dewasa gitu, usia 23, 22. Jadi bener-bener kayak range umurnya tuh Ini berperan sebagai Mama Rosa yang mungkin kalau kalian nonton nyebelin banget. Tapi kalian harus beruntung, bersyukur karena kalau nggak ada Mama Rosa, nggak lahir seorang idol bernama Syaka Antares. Yes, betul. Buat saya ini karakter yang sangat menarik. Jadi waktu saya baca, saya nggak ngeliat ini tokoh yang antagonis, tapi ini tokoh yang sangat realistis. Karena senyebelin-nyebelinnya Mama Rosa adalah mama yang punya mimpi besar untuk seorang anak yang dia lihat punya potensi untuk bisa jadi seorang bintang. Dan bagaimana film ini, khususnya Mbak Dina dan semua tim yang membuat cerita ini, Jocelyn, Ocel, bahwa ya memang tokoh Mama Rosa ini banyak di dalam dunia nyata gitu. Dimana ada para ibu-ibu yang punya ambisi, tapi kalau nggak ada ibu-ibu yang melihat potensi anak seperti ini dan punya kegigihan, walaupun kadang terlihat penuh controlling gitu ya, nggak akan lahir bintang seperti ini. Jadi Ini Iya, saya karena dari banyaknya teman-teman yang lain, saya doang yang belum nonton. dan kamu ikut merasakan langsung gimana energinya nyampe ke penonton kan. Itu pengen tahu dulu gimana rasanya kerja keras kamu diapresiasi sangat luar biasa oleh penonton yang hadir di hari ini. Ini nyanyi iya Pak. Tapi apa yang aku dapat, perasaan apa yang pertama kali muncul ketika aku nonton filmnya tadi, aku jadi gak percaya ini Allah pertama kali main drama. Karena bagus banget. Yes. Maksudnya se-lovely itu gitu, mau dia lagi mode jadi Syakala, mau dia mode di rumah. Masa bodoh. dia sangat menyenangkan lah, sangat mudah untuk dicintai lah. Ocel gitu. Iya. Ocel. Tapi apa yang kamu dapatkan proses pendewasaan pandangan seorang Syaka terhadap perjalanan sampai mual, asam lambung naik dan muntah berkali-kali saat mau take. Nah ini gimana, boleh ceritakan Arla keseruannya? Selamat siang semuanya, dan mungkin aku koreksi sedikit ya. Aku tuh muntahnya tuh setelah take, bukan sebelum take. Setelah take. oke. Bahkan ada satu kali aku pas kelar take, lagi cek file, Keisha bilang, good job. Dia lagi duduk, aku berdiri. Terus dia mau high five. So kayak gini, so mau pingsan. Boleh diceritakan berarti gimana totalitas kamu dalam memerankan Ocel? Sebenarnya aku tuh awal aku terima job ini dan aku terima menjadi Ocel, aku tuh deg-degan banget karena aku tahu ini karakter yang sangat jauh dari aku sehari-hari. Tapi ternyata setelah selesai proses syuting, setelah menjalani berhari-hari kita menjadi Ocel dan berada di dunianya Ocel, aku menyadari satu hal, ternyata tuh aku pernah menjadi Itu dari karakter yang ada di sini kan, Shell. Boleh ceritakan dong kamu gimana, Shell, melihat sudut pandang Violeta terhadap karakter Syaka dan Ocel di sini. Silakan. Oke. Oke. Halo. Nah, Oke. ya. Halo semuanya, selamat sore. Oke, jadi di sebelah sana ada Bapak aku, Om Gunawan. Silakan Boleh berdiri dong, Bapak. Mas Baim. Tepuk tangan dong. Nah ini dia nih yang bikin hubungan Syaka dan Violeta buruk adalah karena Pak Gunawan gak jadi-jadi bikinin album ya. Gimana sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya aku sebagai Asyel melihat karakter Violeta, jujur kalau misalnya ceria-ceria dan centil-centilnya gak beda jauh ya. Cuma kalau misalnya Belum jalan. Bentar, boleh? Nah, sudah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Selamat sore kayaknya ya. 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 Selamat sore anak-anakku. Aduh. Alhamdulillah saya dapat kesempatan gabung di film Shaka Oh Shaka. Buat saya ini adalah momen film pertama saya dan momentum saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin anak-anak nggak tahu siapa Vira Yuniar, tapi minimal kalau lihat, oh itu loh ibunya Ocel. Dan saya bisa bekerja sama dengan Pak Parwes yang memang sudah berapa kali ya Pak, kita akhirnya bisa bekerja sama, alhamdulillah. Dan saya bisa dapet tim yang nggak Ini film yang lumayan unik ya sejauh saya mengerjakan musik untuk film. Karena ini bisa dibilang film yang music driven banget, tentang anak band, tentang penyanyi, tentang rockstar gitu ya. Terus zaman awalnya itu zaman tahun-tahun 2010 yang mungkin waktu itu juga pas banget saya lagi ngeband banget lah saat itu. Tantangannya setelah saya diajak sama Ibu Dina, terus diceritain dulu. Nah, Ibu Dina ini termasuk sutradara yang selalu banyak ngobrol duluan nih sebelum kita produksi. Tantangannya pertama, nanti ini ada lagu yang dinyanyiin sama cast-nya. Oke, nanti ceritanya gini, nanti 5 tahun gini, nanti 5 tahun gini. Oke, jadi itu udah berprogresif sekali ya secara cerita ya. Terus nanti nyanyiin siapa ya, waktu itu belum ada cast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya iri sama teman-teman depan karena saya belum nonton filmnya, jadi teman-teman sudah nonton duluan. Yes, Mas Rino Putra sebelum melanjutkan yang boleh berdiri biar teman-teman bagian di sini. Oke. Ini dia. Ya. Silakan Mas. Aduh, berdiri ya. Tadi nggak ada berdiri. Oke, sebenarnya kalau dari proses penulisan skenario sendiri, memang ada dari novelnya sendiri yang ditulis sama Josel itu udah fondasi emosionalnya sudah ada, udah banyak, dan paling kerasa idolanya tuh kerasa banget tuh. Ada Ocel mengidolakan Shaka tuh kayak wah gitu, sama gemes-gemesnya tuh emang udah di buku semua gitu. Jadi emang tugas kami untuk membuatnya menjadi medium yang berbeda, itu medium visual gitu ya. Gimana gemesnya bisa tetap ada, fondasi emosional juga tetap ada, tapi bagaimana kita pada akhirnya kalau teman-teman sudah lihat filmnya juga kan, itu kan ada tadi kata Dina juga ada 5 tahun gitu. Jadi novelnya menggelitik kami untuk membuat untuk pengen tahu gitu nih cinta mereka tuh nanti gimana ya setelahnya gitu, apakah akan bertahan, apakah akan hancur atau gimana, ketika apakah akan cuman manis di awal doang atau bisa bertahan sampai nanti kayak gitu. Jadi dan mungkin salah satu juga yang tantangannya adalah gimana kita bikin setiap momen di 5 tahun itu jadi kita buru-buru lah gitu, teman-teman bisa bukan cuma melihat bagaimana karakter ini menjalani perjalanan cintanya, tapi juga bisa merasakan gitu tiap tahun gimana, tiap 5 tahun seperti apa gitu. Semuanya selamat sore. Oke, jadi di sebelah sana ada bapak aku, Om Gunawan, silakan Boleh berdiri dong, Bapak. Mas Baim. Tepuk tangan dong, teman-teman. Nah ini dia nih yang bikin hubungan Shaka dan Violeta buruk adalah karena Pak Gunawan gak jadi-jadi bikinin album ya. Gimana sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya aku sebagai Ashel melihat karakter Violeta, jujur kalau misalnya ceria-ceria dan centil-centilnya gak beda jauh ya. Cuma kalau misalnya aku sangat senang sih memerankan karakter Violeta, karena menurut aku Violeta itu sebenarnya gak jahat. Dia tuh hanya melakukan apa yang dia lakukan gitu, jadi hanya profesional ke Shaka. Cuma emang kalau misalnya dilihat dari POV Ocel, agak udah diajarin goyang-goyangnya itu gitu ya, curse the line, seperti itu sih. Tapi Violeta menurut aku karakter yang menyenangkan. Karakter menyenangkan tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kayaknya ya. Ya. Selamat sore anak-anakku. Aduh. Alhamdulillah saya dapat kesempatan gabung di film Shaka Oh Shaka. Buat saya ini adalah momen
film pertama saya dan momentum saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin anak-anak nggak tahu siapa Vira Yundian, tapi minimal kalau lihat, oh itu loh ibunya Ocel. Dan saya bisa bekerja sama dengan Pak Parwes yang memang sudah berapa kali ya Pak kita akhirnya bisa bekerja sama, alhamdulillah. Dan saya bisa dapet tim yang nggak bikin kapok main film. Dan saya bisa ketemu sama anak-anak Andini, juga sama mbak dan mas-mas para senior saya. Saya bisa belajar banyak. Dan khususnya untuk ketemu sama anak-anak saya. Ada Arla, ada Kisha, ada ini. Siapa kamu namanya? Gak bercanda. Selamat siang teman-teman semuanya. Jangan dong, di sini aja. Perasaannya bahagia banget pastinya ya, sangat-sangat senang, sangat-sangat happy karena akhirnya film Shaka ini bisa disaksikan oleh teman-teman semua di sini. Tepuk tangan dulu buat Star Vision, buat Ibu Dina, Mas Nino, dan semua cast dan semua kru yang terlibat. Mungkin aku mau say thank you aja karena terima kasih banyak kepada semua yang terlibat di karya film ini karena kalian sudah mengadaptasi, mentranslasi karya aku jadi bentuk yang lebih matang, lebih mature. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman pembaca yang hadir pada hari ini. Ada suaranya, coba teriakan kencang. Nah, silakan. Terima kasih udah teriakin ya. Aku pribadi sangat-sangat bersyukur bisa kerjasama sama Star Vision. Karena setiap kali kalau kerjasama dengan Star Vision itu semua jajaran cast itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus, committed, dedicated. Dan di sini bersyukur banget sih Arla sama Keisha karena saat pertama kali diajak di Shaka, aku sempat ragu. Aku bisa nggak ya bikin film romance? Kalau film keluarga mungkin ya, tapi kalau film romance kan hal yang sangat berbeda. Tapi saat aku coba mengulik berhari-hari, ternyata aku sadar bahwa padahal pasangan atau romance itu kan seperti kayak mencari tempat pulang. Pasangan kita adalah tempat pulang. Pasangan kita juga adalah rumah. Maka itu menjadilah satu ensemble. Terus Keisha dan Ala juga masuk sebagai Shaka dan Ocel. Dan mereka adalah sifat dan bentuk rumah yang sangat berbeda. Dan dengan itu berkembang lagi keluarga mereka sangat berbeda. Terus gimana caranya kita bisa terima dan saling mencintai, itu menjadi kayak core dari cerita ini. Dan kalau dedikasi mereka ya nggak usah diragu lagi ya. Gimana untuk mendapatkan chemistry, mereka yang cari sendiri sih. Jadi aku cuman bicara, ngobrol, lebih banyak bertanya ya. Mungkin jarang banget yang kita ketemu dan masuk di dalam satu film terus director selalu menanyakan ke pemain. Biasanya pemain tuh tanya, ibu mau apa, terus kita kasih tahu. Tapi di sini lebih baik cari sendiri. Dan karena mencari sendiri dan mendapatkan jawabannya, jalan aja. Jadi tanpa atau ada skrip, tanpa atau ada dialog, itu jalan sendiri karena mereka adalah Shaka dan Ocel. Wah, kita keren banget. Pertama kali saya baca naskahnya itu saya ngerasa kayak Shaka ya. Iya. Hubungan yang bertahun-tahun yang tadinya mencal jadi berkembang gitu. Itu saya merasa tergelitik gitu loh, kayak dicubit gitu tau nggak? Nah, makanya saya say okay to this project dan keren banget semuanya, chemistry-nya luar biasa. Dan begitu saya syuting, saya melihat gitu bahwa oh ternyata ya Taka itu adalah tokoh bumper di balik semua kegemasan Ocel dan Shaka. Saya pasti jadi bumpernya gitu loh. Selalu ada di saat Mama Rosa tidak ada demi kebahagiaan mereka berdua. Bayangkan adegan yang ketika ketika Shaka memesan sebuah tempat, ya kan, buat main musik berdua sama dia gitu. Gak tahu aja kan besoknya saya dipotong gajinya. Resiko itu akan selalu ada gitu. Selamat sore, menjelang malam semuanya. Bagaimana filmnya?
Ayo dong yang lebih seru. Soalnya ini case-nya belum pada nonton semuanya. Gimana filmnya? Seru. Karena gini dong. Sabar. Baper. Dan tentunya sambutan baik ini sangat membahagiakan kami. Ini adalah sebuah karya yang diangkat dari novel yang ditulis oleh Jocelyn Clermont. Sebelah mana tuh Jocelyn? Hai. Dan kemudian kami coba novel tersebut kami kembangkan, kami adaptasi, ditulis oleh Rino Sarjono, tentunya dengan bantuan Mbak Dina, sehingga kemudian Mbak Dina udah siap dan apa yang kita expected gitu. Jadi suatu lebih ini in a good way ya. Jadi bukan hanya kisah yang cita-citaan aja, tapi mereka memberikan kisah keluarga dan cinta yang berkembang gitu. Dan fun fact ya, aku tuh benar-benar melihat Dina Jasanti waktu present di kantor tuh, aku bilang she know what she's doing gitu. Dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu arahnya kemana. Jadi setiap karakternya dia detailkan dan ya kita bisa lihat semuanya di gambar. Yes, itu dia. Terima kasih Pak Windu Nisa. Nanti terus nih ya, nextnya nih. Gimana seorang Dina Jasanti memberikan direction ke teman-teman cast, terutama ke Kisha dan juga ke Arla. Sehingga sparksnya kita berasa banget yang ada di sini. Silakan. Mic-nya mati! Sabar, ayo sabar, Saka. Iya, benar. Mic-nya mati kayak tadi ya. Gitar jauhin, gitar. Gitar jauhin dulu. Sudah belum? Coba boleh dicek lagi kan? Nah, silakan. Terima kasih udah teriakin ya. Aku pribadi sangat-sangat bersyukur bisa kerjasama sama Star Vision. Karena setiap kali kalau kerjasama dengan Star Vision itu semua jajaran cast itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus, committed, dedicated. Dan di sini bersyukur banget sih Arla sama Keisha karena saat pertama kali diajak di Shaka Shaka, aku sempat ragu. Aku bisa nggak ya bikin film romance? Kalau film keluarga mungkin ya, tapi kalau film romance kan hal yang sangat berbeda. Tapi saat aku coba mengulik berhari-hari, ternyata aku sadar bahwa padahal pasangan atau romance itu kan seperti kayak mencari. Untuk ngedirect aku dari yang agak-agak sampai ya lucu lah, bisa bikin scene yang lumayan lucu di sini. Karena aku jadi lawan mainnya Lea, Yasmin saat dewasa. Jadi ini nunjukin ya kalau sebenarnya cinta yang kayak di dongeng-dongeng itu mungkin ada. Karena yang pertamanya masih kecil main bareng, terus saat tumbuh dewasa tiba-tiba bisa disatukan oleh takdir. So I guess fairy tales do exist and semoga kalian bisa merasakan keajaiban itu di Shaka Shaka. Terima kasih.